Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem somatosensori. Nama saya Azania Nuraisyah. Saya Balkis Taskia Ramadhani. Nama saya Muhammad Yafi Zahron Firdaus. Nama saya Salma Nabilah. Nama saya Siska Intan Maisaroh. Sistem somatosensori telah diciptakan di dalam tubuh setiap individu. Terdapat 3 sistem yang memperantarai sistem somatosensori. Yang pertama, sistem eksteroreseptif yang mengindra stimuli eksternal yang diterapkan pada kulit. Kedua, sistem proprioseptif yang memonitor informasi tubuh berasal dari reseptor di otot, sendi, dan organ keseimbangan. Ketiga, sistem interoseptif memberikan informasi umum tentang kondisi dalam tubuh seperti tekanan darah dan temperatur. Daerah-daerah korteks asosiasi kemana sinyal-sinyal somatosensori dikirimkan dan mendeskripsikan properti-properti fungsional salah satu daerah itu. Sinyal-sinyal somatosensori pada akhirnya dikonduktasikan ke tingkat tertinggi di dalam hierarki sensori, ke daerah-daerah korteks asosiasi di korteks prefrontal dan parietal posterior. Korteks parietal posterior berisi neuron-neuron bimodal atau neuron-neuron yang merespon aktivitas terhadap dua sistem penginderaan yang berbeda yang merespon stimuli somatosensori dan visual. Medan-medan reseptif, visual dan somatosensori masing-masing neuron berhubungan secara spesial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi indera somatosensori. Kulit merupakan indera somatosensori yang terdiri dari lapisan dermis dan epidermis. Kulit merupakan suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh dan organ terberat terbesar dari tubuh. Kulit memiliki berat sekitar 16% berat tubuh pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Kulit memiliki tebal yang bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm, tergantung pada letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit memiliki 4 lapisan. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada dermis, yang ketiga ada hipodermis, dan yang terakhir ada subkutis. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang bersifat tipis dan avaskuler. Terdiri dari epitel berlapis, gepeng, bertanduk, mengandung sel melanosit, Langerhans, dan Merkel. Tebal epidermis berbeda-beda pada berbagai tempat di tubuh. Lapisan paling tebal berada di telapak tangan dan kaki. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan, yaitu stratum corneum, stratum ludicum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Selanjutnya, dermis. Dermis merupakan lapisan tengah dari kulit yang terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan papiler yang sifatnya tipis dan mengandung jaringan ikat jarang. Yang kedua ada lapisan retikuler yang sifatnya tebal dan terdiri dari jaringan ikat tebal. Selanjutnya ada hipodermis. Hipodermis merupakan bagian kulit yang ada di bawah lapisan dermis dan bagian yang paling dalam dari kulit. Hipodermis banyak mengandung lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan membantu memberikan perlindungan tubuh dari benturan. Hipodermis berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh. Lalu yang terakhir ada subkutis. Subkutis merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Pada lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu.
Subkutis memiliki fungsi yaitu menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Selanjutnya ada organ-organ di dalam kulit. Organ-organ di dalam kulit terdiri dari rambut-rambut halus, kelenjar, interepitelial, dan jaringan pengingat. Yang pertama, rambut-rambut halus. Akar rambut tertanam di bagian dermis. Setiap helai rambut terdiri dari akar dan batang yang tumbuh melalui epidermis ke permukaan kulit. Akar rambut yang terpanjang dalam liang disebut dengan folikel dan mendapat suplai makanan dari darah melalui bagian kembang disebut dengan papila. Selanjutnya, yang kedua ada kelenjar. Kelenjar terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Kelenjar minyak berhubungan dengan folikel rambut dan menghasilkan minyak untuk melumasi kulit. Lalu ada kelenjar keringat yang terletak di lapisan dermis yang terbuat pada permukaan kulit dan melepaskan air serta sisa-sisa metabolisme tubuh. Lalu yang ketiga ada interepitelial yang merupakan jaringan yang bersama-sama membentuk organ kulit termasuk di dalamnya yaitu jaringan saraf. Lalu yang terakhir ada jaringan pengikat, yaitu merupakan pendukung dan membungkus sel-sel kulit dan memungkinkan makanan dari dalam darah yang masuk ke dalam sel. Sel jaringan pengikat juga menyimpan lemak terutama terdapat di lapisan kulit yang terbawah dan di sekitar usus. Terima kasih. Selanjutnya, stimulus indera somatosensori akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang stimulus indera somatosensori. Sensasi somatosensori merupakan sensasi-sensasi yang terjadi dari badan. Sensasi somatosensori yang kita ketahui pada umumnya hanya sensasi perabaan saja dengan media kulit. Padahal sebenarnya sistem somatosensori terdiri dari 3 sistem yang terpisah yang saling berinteraksi dengan media yang berbeda. 3 sistem tersebut yaitu yang pertama, sistem eksteroreseptif, yaitu dengan indera kulit sebagai medianya dalam menerima stimuli dari lingkungan eksternal. Eksteroreseptif memiliki 3 bagian dalam mempersepsi stimuli. Ketiga bagian tersebut yaitu yang pertama, ada bagian yang mempersepsi stimuli mekanik atau perabaan. Yang kedua, bagian yang mempersepsi stimuli termal atau temperatur. Yang ketiga, bagian yang mempersepsi stimuli nosiseptif atau rasa sakit. Lalu yang kedua ada sistem proprioseptif, yaitu memonitor informasi tentang posisi tubuh yang datang dari reseptor-reseptor di otot, sendi, dan organ keseimbangan. Yang ketiga ada sistem interoseptif, yaitu stimulusnya berupa informasi umum tentang kondisi dalam tubuh seperti temperatur dan tekanan darah. Manusia menggunakan sensitivitas getaran untuk menentukan benda yang disentuhnya. Sensasi panas dan dingin disebabkan karena adanya perubahan suhu kulit dari biasanya yang ditimbulkan oleh benda yang disentuhnya. Ambang batas sensor peraba merasakan panas adalah 45 derajat. Sedangkan untuk rasa dingin, ambangnya di bawah 10 derajat. Di luar ambang itu, sensor tidak berfungsi. Untuk para pendaki gunung, kaki dan tangannya harus dilindungi, karena pada suhu gunung di bawah 0 derajat, mereka bisa terserang frostbite, yang menyebabkan jari-jarinya beku dan bisa diamputasi. Begitu juga bagi penyelam. Kedalaman air juga mengakibatkan sensor peraba menjadi tidak berfungsi, sehingga bila mengalami luka, penyelam tidak merasakan luka. Kinestesis merupakan bagian dalam reseptor dalam otot yang merespons perubahan dalam otot sampai sistem saraf pusat dan merupakan bagian reseptor dalam tendon yang mengukur kekuatan tekanan otot. Pada penderita tunanetra, mereka merasakan dan membaca huruf Braille dengan cara menunjukkan huruf Braille menggunakan ujung jarinya yang merupakan salah satu bagian tubuh yang paling peka terhadap sentuhan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Yafi. C. Reseptor indera somatosensori. Terdapat banyak reseptor di dalam kulit yang membuat manusia bisa merasakan rangsangan dari lingkungan. Berdasarkan tipe energi khusus,
Reseptor terbagi menjadi termoreseptor, yaitu peka terhadap perubahan suhu, mekanoreseptor, yaitu peka terhadap sentuhan dan tekanan, kemoreseptor, peka terhadap perubahan kimiawi, dan osmoreseptor, yaitu peka terhadap perubahan tekanan osmotik. Reseptor-reseptor yang terdapat di kulit disebut reseptor cutaneous. Berikut merupakan beberapa reseptor utama pada kulit. Yang pertama ada free nerve ending. Merupakan reseptor cutaneous paling sederhana, ujung-ujung sarafnya tanpa struktur yang khusus dan sangat peka terhadap perubahan suhu, tekanan ringan, dan rasa sakit. Yang kedua ada pacinian. Berbentuk seperti bawang, merupakan reseptor terbesar dan terdalam. Mudah beradaptasi dengan cepat, mereka dapat merespon perubahan mendadak pada kulit, peka terhadap tekanan kuat dan sentuhan. Yang ketiga ada Merkel disc. Merespon paling kuat indensasi gradual kulit dan peregangan gradual kulit, beradaptasi dengan lambat dan peka terhadap sentuhan dan tekanan ringan. Yang keempat ada Ruffini. Merupakan ujung saraf peraba yang peka terhadap rangsangan suhu panas dan regangan atau kontraksi otot yang bersangkutan. Yang kelima ada Meissner. Merupakan reseptor yang peka terhadap rangsangan tekanan dan sentuhan. Merupakan reseptor yang peka pembedaan dua titik, yaitu rangsangan dari dua titik yang letaknya berdekatan. Yang keenam ada Krause. Merupakan mekanoreseptor yang peka terhadap rangsangan suhu dingin. Kemudian D. Sistem saraf. Sistem saraf adalah serangkaian organ yang kompleks dan bersambungan serta terdiri terutama dari jaringan saraf. Sistem saraf menerima sensasi atau stimulus melalui reseptor yang terletak di tubuh, baik eksternal atau reseptor somatik maupun internal atau reseptor visceral. Terdiri dari dua bagian utama yang saling bekerja sama satu sama lain. Indra somatosensori diatur oleh bagian-bagian saraf pusat, yaitu yang pertama ada telencephalon, yang kedua ada diencephalon, yang ketiga ada mencephalon. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Balkis. Mekanisme dalam proses perabaan diawali dengan masuknya stimulus mengenai kulit, lalu diterima oleh reseptor-reseptor dan berproses menjadi sinyal-sinyal neuron melalui serabut-serabut neural yang membawa informasi dari reseptor-reseptor cutaneous dan reseptor-reseptor somatosensori lainnya dan berkumpul di saraf, kemudian diteruskan ke sumsum tulang belakang melalui dorsal roots, daerah tubuh yang dirangsang oleh akar dorsal kiri dan kanan di sebuah segmen sumsum tulang belakang tersebut disebut dengan dermatoma. Oleh karena itu, ada cukup banyak tumpang tindih di antara dermatoma yang berdekatan sehingga destruksi oleh akar dorsal ini mengakibatkan sedikit kehilangan somatosensorinya. Selanjutnya yaitu tentang fungsi sistem somatosensori. Kulit merupakan organ indera somatosensori dan lapisan terluar bagian tubuh. Fungsinya ada 5. 1. Yaitu sebagai pelindung tubuh. Kedua, tempat untuk mengatur suhu tubuh. Ketiga, untuk alas sekresi atau sekresi keringat. Yang keempat, tempat menyimpan lemak. Dan yang terakhir, 5, ada untuk tempat pembuatan vitamin D. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adzania. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleks. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks, yang merupakan respons setelah adanya rangsangan. Impuls pada gerakan secara sadar melalui jalan panjang, yaitu reseptor, ke saraf sensori, dibawa ke otak untuk diolah. Nah, hasil olahan otak berupa tanggapan yang dibawa oleh saraf motorik sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Berbeda dengan impuls gerak pada gerakan refleks. Pada gerak refleks ini, impuls melalui jalan yang pendek atau jalan pintas, yaitu dimulai dari reseptor yang penerima rangsangan, kemudian diteruskan oleh saraf sensori ke pusat saraf,
kemudian diterima oleh saraf penghubung atau asosiasi tanpa diolah dalam otak. Jadi langsung dikirim tanggapan ke saraf motorik untuk disampaikan ke efektor. Nah, kesimpulannya, gerak refleks ini terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Nah, contoh gerakan refleks seperti mata kita berkedip, bersin, ataupun batuk. Gerak refleks juga dibedakan menjadi dua, yaitu refleks otak, yaitu bila saraf penghubung berada di dalam otak. Misalnya ketika kita mengedip, ataupun ketika pupil menjadi kecil ketika ada cahaya yang masuk. Lalu ada refleks tulang sumsum belakang. Ini bila sel saraf penghubung berada di dalam sumsum tulang belakang, misalnya refleks pada lutut. Saya ingin menjelaskan fenomena sistem somatosensori. Yang pertama, ada kerusakan pada korteks somatosensori primer. Efek kerusakan pada korteks somatosensori primer seringkali sangat ringan karena terdiri dari banyak jalur paralel, sehingga bila salah satu jalurnya cedera, masih ada jalur lainnya. Contohnya, kerusakan yang dialami pasien epilepsi. Setelah operasi, para pasien menunjukkan dua defisit kontralateral, yakni berkurangnya kemampuan untuk mendeteksi sentuhan ringan dan berkurangnya kemampuan untuk mengidentifikasi objek dengan sentuhan, atau yakni defisit dengan stereognosis. Defisit-defisit ini hanya bersifat bilateral. Di dalam kasus-kasus di mana lesi unilateral mengganggu S2, sinyal-sinyal somatosensori akhirnya dikonduktasikan ke tingkat tertinggi di dalam hierarki sensori, ke daerah-daerah korteks asosiasi di korteks prefrontal dan parietal posterior. Korteks parietal posterior berisi neuron-neuron bimodal atau neuron-neuron yang merespon aktivitas terhadap dua sistem penginderaan yang berbeda, yang merespon melalui stimuli somatosensori dan visual. Medan-medan reseptif visual dan somatosensori masing-masing neuron berhubungan secara spasial. Lalu yang kedua, agnosia somatosensori. Di sini terdapat dua, yaitu asterognosia dan asomatonosia. Yang pertama, asterognosia, yaitu ketidakmampuan untuk mengenali objek melalui sentuhan. Lalu yang kedua, asomatonosia. Asomatonosia merupakan kurangnya kesadaran terhadap bagian tubuhnya sendiri yang umumnya dialami oleh individu. Jadi dia mengalami kerusakan pada bagian kanan lobus parietalnya, sehingga tubuh bagian kiri tidak dapat dirasakan. Nah, yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mengenali bagian-bagian tubuh sendiri biasanya bersifat unilateral yang hanya memengaruhi sisi kiri tubuh saja, dan biasanya berhubungan dengan kerusakan pada lobus parietal posterior kanan. Asomatonosia umumnya disertai dengan gejala anosognosia, yaitu ketidakmampuan untuk mengenali gejalanya sendiri, gangguan neurologis. Asomatonosia merupakan komponen dari kontralateral neglect atau pengabaian kontralateral, yaitu kecenderungan untuk tidak merespons stimuli yang berada di posisi kontralateral terhadap cedera hemisfer kanan. Lalu yang ketiga itu ada anetesia. Anetesia merupakan kehilangan indera peraba pada kulit tetapi tidak sesuai dengan anatomi sistem saraf. Lalu yang keempat ada paradoks rasa sakit. Stimulus rasa sakit secara khusus tidak ada. Sakit merupakan respon terhadap berbagai macam stimulasi apapun yang secara potensial membahayakan. Paradoks adalah kontradiksi logis. Terdapat 3 paradoks tentang rasa sakit. Yang pertama, adiktivitas rasa sakit. Salah satu paradoks rasa sakit adalah pengalaman yang dalam segala hal tampak begitu buruk, pada kenyataannya sangat penting bagi keselamatan hidup kita. Tidak ada stimulus khusus untuk rasa sakit. Sakit adalah respon terhadap stimulasi apapun yang secara potensial membahayakan.
Rasa sakit memperingatkan kita untuk menghentikan keterlibatan dalam kegiatan yang secara potensial membahayakan atau memperingatkan kita untuk mencari penanganan. Lalu, yang kedua, tidak adanya representasi kortikal yang jelas untuk rasa sakit. Paradoks rasa sakit yang kedua adalah rasa sakit yang tidak memiliki representasi kortikal yang jelas. Stimuli menyakitkan mengaktifkan banyak daerah korteks, termasuk talamus, S1 and S2, insula, dan korteks singulat anterior. Akan tetapi, tidak satu daerah pun yang dibutuhkan untuk persepsi kesakitan. Contohnya, pada pasien hemisferektomi, yaitu pasien yang salah satu bagian hemisfer cerebralnya atau yang dianggap menimbulkan rasa sakit dibuang, tetapi pasien tersebut tetap saja merasakan sakit dari kedua sisi tubuh. Lalu yang ketiga, ada descending pain control, yaitu pengalaman paling kuat di antara semua pengalaman sensori dapat ditekan dengan sangat efektif oleh faktor kognitif dan emosional. Contohnya, luka berat yang dialami oleh prajurit di pertempuran sering diasosiasikan dengan sedikit rasa sakit, dan orang-orang yang terluka dalam situasi yang mengancam jiwa seringkali tidak merasakan sakit hingga ancaman tersebut berlalu. Lalu, yang kelima, ada mekanisme pengatur rasa sakit. Persepsi nyeri merupakan kesadaran mengenai pengalaman nyeri. Organ tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung saraf bebas dalam kulit yang hanya merespon terhadap stimulus kuat yang secara potensial merusak. Reseptor nyeri disebut juga nociceptor. Secara anatomis, reseptor nyeri ada yang berminyelin dan ada juga yang tidak berminyelin dari saraf aferan. Nyeri merupakan suatu mekanisme perlindungan tubuh untuk melindungi dan memberikan tanda bahaya tentang adanya gangguan di tubuh. Mekanisme nyeri adalah sebagai rangsangan diterima oleh reseptor nyeri yang diubah dalam bentuk impuls yang dihantarkan ke pusat nyeri di korteks otak. Setelah diproses di pusat nyeri, impuls dikembalikan ke perifer dalam bentuk persepsi nyeri. Nah, yang keenam, ada phantom limbs. Phantom limbs pain diartikan sebagai sensasi di mana anggota tubuh yang telah diamputasi dirasakan pasien masih ada dan nyeri. Phantom limb pain seringkali disalahartikan dengan rasa nyeri lainnya yang terjadi di sekitar anggota tubuh yang diamputasi, seperti stump pain. Faktor yang menyebabkan nyeri phantom ini berasal dari faktor luar maupun faktor dalam tubuh. Faktor tersebut antara lain adalah nyeri preamputasi, yaitu prosedur anestesi saat operasi, kondisi emosional, temperatur, dan juga penggunaan kemoterapi. Terdapat berbagai macam mekanisme yang terjadi sehingga dapat menyebabkan timbulnya nyeri phantom dan di dalamnya termasuk bagian perifer, medula spinalis, dan otak. Proses ini bermula dari perifer, kemudian berlanjut ke struktur yang lebih tinggi sampai ke korteks cerebri. Keterlibatan korteks cerebri mungkin dapat menjelaskan nyeri phantom yang pada beberapa pasien yang nyata. Lalu yang ketujuh, ada rasa sakit neuropatik. Rasa sakit neuropatik adalah rasa sakit kronis berat tanpa adanya stimulus kesakitan yang dapat ditenggarai. Salah satu kasus tipikal nyeri neuropatik berkembang setelah sebuah kecelakaan, seperti luka-lukanya sembuh dan tampak tidak ada alasan untuk masih merasa sakit. Tetapi pasien mengalami rasa sakit kronis yang betul-betul menyiksa. Pada banyak kasus, rasa sakit itu dipicu oleh stimulus yang biasanya tidak merusak, seperti angin sepoi-sepoi atau sentuhan lembut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.